Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Saat saya membuat video ini, minyak goreng kembali hilang dari pasaran. Makanya ada teman saya yang nyeletuk, lah ngurus minyak goreng aja nggak becus, kok sok-sokan mau mindahin ibu kota negara. Piye toh bro? Waduh, ruwet. Baik, kita kembali ke pokok persoalan. Ini ada berita yang cukup menarik dan bisa membuat ciut nyali orang-orang yang kepedean nyapres pada 2024 nanti. Berita ini ditulis oleh tv1news.com. Judulnya Survei Pemilih Muslim Anies Baswedan Unggul. Nah, dari judulnya aja orang sudah bisa menilai. Di kalangan umat muslim, ya insya Allah Anies lah yang paling unggul ketimbang yang lain-lain. Ini bukti, ini fakta, ini survei dan bukan survei abal-abal, bukan kawe-kawean kayak yang sebelum-sebelumnya. Makanya ya dapatnya juga KW. Nah, kita teruskan ya. Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati urutan pertama dalam survei Outlook Capres 2024 pilihan umat Islam yang dilakukan oleh Center for Strategic on Islamic and International Studies atau CSIIS. Harus jelas nih penyebutannya, soalnya ada kembarannya nih. Cuman beda satu I, CSIS. Kalau CSIIS itu pihak muslim, kalau CSIS itu pihak seberang. Hati-hati. Sedangkan pada urutan kedua adalah Prabowo Subianto, kemudian disusul oleh Erick Thohir. Nah, tahu toh siapa Prabowo? Yang pada 2014 sampai 2019 itu menjadi simbol perubahan, simbol perlawanan masyarakat Indonesia terhadap bentuk keangkaramurkaan rejim. Nah, kalau kita ingat waktu zaman-zaman dulu itu, Prabowo itu pernah bilang gitu, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat Indonesia. Nah, sekarang bener-bener tenggelam. Insya Allah ditenggelamkan oleh Anies Rashid Baswedan. Kita lanjut ya.
Secara umum, suara Anies Baswedan dominan 17,5%, kata Direktur Eksekutif CSIIS Muhammad Soleh Basyari melalui keterangan pers di Jakarta Rabu 16 Februari 2022. Gugusan provinsi yang pada Pilpres 2019 dimenangkan Prabowo Sandi, pada temuan riset ini sebagian beralih ke Anies. Gugusan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Sumbar, Jambi, NTB, dan Sulsel. Selain di 4 provinsi tersebut, Gubernur DKI ini mendapat dukungan lumayan tinggi di Jabar, DIY, Jatim, dan Jateng. Pemilih Anies umumnya adalah pemilih die hard, kata Basyari. Ini hati-hati nih pemilih die hard ini. Makanya yang sosokan mau nyapres, mikir deh. Ente punya modal apa lo? Jangan cuma modal dukungan oligarki, udah gak laku di tahun 2024. Cukup 2 kali tersakiti. Pada urutan kedua, Prabowo Subianto 17%. Pemilih Prabowo masih terawat baik di sejumlah daerah ini: Jatim, DIY, Banten, Nangro Aceh Darussalam, dan Maluku Utara. Tetapi Prabowo kalah oleh Anies di DKI, NTB, Sulsel, dan Sumbar. Prabowo juga kalah di sejumlah daerah, Jabar dalam kurung Ridwan Kamil. Mungkin maksudnya kalah oleh Ridwan Kamil di daerah Jawa Barat. Ya jelas lah. Terus di Jateng, Ganjar Pranowo. Kalsel, Lampung, Bengkulu, dan Batam, Erick Thohir. Gorontalo dan Riau dalam kurung Sandiaga Uno, serta Yeni Wahid di Papua. Yang menarik ini, survei ini dilakukan sebelum kasus Wadas meledak. Nah, ini aja sudah Ganjar bakal tenggelam bersama Prabowo dan lain-lainnya. Nah, kalau Ganjar ini tenggelam karena tersandung kasus Wadas. Selain juga diduga dia juga mengemplang. Nah, catat ini, diduga ngemplang dana EKTP bersama Puan Maharani. Kasusnya banyak, bejibun kok mau nyapres. Wadas saja nggak bisa ngurus, mau ngurus negara. Wong sama warganya sendiri aja tidak ada empati, nggak ada simpati kok mau ngurus yang sukunya banyak gitu. Ada Sunda, ada Batak, ada Padang, ada Papua, ada Ambon, ada banyak. Ini sama satu suku Jawa aja tidak punya rasa simpatik. Loh, malah ngapusi. Ya melakukan kunjungan tapi malah ngapusi, pencitraan. Jan belgedes bener wong ya. Urutan ketiga, Erick Thohir 15%. Sebagai pendatang baru dengan latar keislaman yang dalam tanda petik biasa, capaian Erick Thohir di posisi 3 mengagumkan. Menteri BUMN ini unggul di Lampung, Bengkulu, Batam, dan Kalsel, kata Basyari. Meskipun Erick juga gagal total dalam mengelola BUMN, nggak bisa ngurus. Lah, gimana itu sih? Temennya itu si Ahok yang mantan napi, pecicilan nggak keruan itu, mau naikin BBM lah, mau segala macem. Ngurus BUMN aja nggak becus, mau ngurus negara. Erick
Aduh, payah banget nih. Nah, dalam video sebelumnya saya pernah membuat bahwa Erick Thohir dan Luhut layak ditembak mati. Nah, ada tuh di video di Populi TV ya, sebelumnya. Silahkan searching aja. Basis utama Erick, kata Basari, adalah pemilih Nahdien. Ya, jadi saya ingat dia ikut latihan sama Banser ya. Kirain waktu itu latihan Banser mau ikut perang ke Papua. Gak taunya cuman alah mau narik simpati warga Nahdien toh. Waduh, masya Allah. Dunia politik ini penuh dengan tipu-tipu. Politiknya mah nggak menipu, manusianya ini tipu-tipu. Ya, kayak yang tuh tukang tipu. Pada posisi keempat yakni Sandiaga Uno dengan 12%. Gorontalo dan Riau menjadi basis dukungan terkuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. Sejumlah geliat dukungan pada pasangan Prabowo pada Pilpres 2019 muncul sporadis di sejumlah daerah. Dalam tanda petik, ijtima ulama yang memutuskan Sandi sebagai capres 2024 adalah modal berharga untuk menjaga politik keterpilihannya, papar Basari. Monggo, sah-sah saja. Dan pada posisi kelima adalah Yeni Wahid 11%. Masih lumayan ketimbang si Puan Maharani, sudah tebar baliho gitu ya. Untung nggak diturunin sama nggak diturunin tuh sama Pak Jenderal balihonya. Wah, giliran balihonya si Puan nggak berani kali ya, nggak berani nurunin. Di mana-mana ada itu, mau yang kepak sayap lah atau kepak sayap nyamuk atau apalah nggak jelas. Kebinekaan, nggak ngerti, aku nggak apal, aku nggak ngapalin, buang-buang energi. Berdasarkan survei bersama Erick Thohir, Putri Gus Dur ini bisa jadi sebagai katarsis suara Nahdien pada Pilpres 2024 nanti. Komunitas NU menggeliat seiring dengan angin baru politik NU. Pengagum Gus Dur yang awalnya tiarap kini perlahan bangkit, kata Basari. Sedangkan berikutnya adalah Ridwan Kamil 7%, Ganjar Pranowo 6,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 5,5%, Muhaimin Iskandar 5,5%. Saya kembali ke Ganjar Pranowo lagi nih. Lagi-lagi ini survei dilakukan sebelum Ganjar tersandung Wadas. Nah, soalnya begitu tersandung kasus Wadas, masyarakat di Jawa Tengah itu rame-rame menggeruduk dengan dengan semangat untuk menjatuhkan si rambut putih yang songong, katanya. Saya dapat kiriman Twitter seperti itu. Bahkan ada yang memplesetkan dengan nama lagu PKI itu, nama Astagfirullahaladzim. Ini bukan saya loh, Mas Ganjar ya. Ini suara rakyat dari Jawa Tengah yang memplesetkan nama Anda dengan genjer-genjer. Wah, netizen ini terlalu merdeka banget ini. Waduh, pokoknya merdeka lah. Jadi manusia merdeka ya, seperti Said Didu. Outlook Capres 2024 pilihan umat Islam dilakukan berdasarkan pada riset komparatif serentak di sejumlah provinsi. Outlook Capres 2024 pilihan umat Islam dilakukan berdasarkan pada riset komparatif serentak di sejumlah provinsi. Data diambil pada 4 Januari hingga 11 Februari 2020. Secara indeks,
in-depth interview. Dalam bentuk pertanyaan terbuka, in-depth interview dilakukan setelah para jamaah selesai menunaikan sholat Jumat adaptasi dari exit poll. Pasti cebonger ini bakal protes lah, ya bener dilakukan di masjid kok. Coba dilakukan di tempat ibadah lain. Anies jeblok katanya. Belum tentu bro. Sekarang rakyat udah cerdas bro. Jangan mau di bodoh-bodohin nama buzzer itu. Ini pasti diprotes sama buzzer lah. Dilakukan di masjid ya jelas milih Anies lah gitu. Ya itu sah-sah saja, demokratis, dan gak bakalan dibantah sama Anies, manusia paling legowo. Iya enggak? Lanjut nih, dikit lagi. Total jumlah responden adalah 1.200 responden yang diambil dari 100 masjid di 13 provinsi yang dimenangkan Prabowo pada Pilpres 2019, ditambah sejumlah daerah yang menjadi kantong-kantong NU. Nah, jadi dengan adanya berita survei yang menurut saya ini paling independen dan bukan kaleng-kaleng, bukan KW-KW seperti pada pilpres-pilpres sebelumnya, tapi tidak semua ya, masih ada yang berpikiran waras. Nah, ini hasil survei yang cukup bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan dipertanggungjawabkan secara akhlakul karimah. Nah, ya kan? Ayo kita tabayun, kita berbenah diri dan kita mencari solusi dengan mencari pemimpin yang amanah. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman. Yuk kita belanja ke warung-warung pribumi, toko Pak Haji, atau ke pasar-pasar tradisional. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.